itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Dan saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Parameter 99. Ya, viral ya pernyataan dari Deddy Sitorus soal Jokowi. Namun kemudian Jokowi merespon apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus. Dan Jokowi memberikan ultimatum yang sangat keras terhadap Deddy Sitorus. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenangan. Pak, terkait apa kemarin dari PDI Komen kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur, tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Terima kasih, Bapak. Namanya selalu disebut sama PDI ya Pak ya? Masih bisa ngepotkan. Ya, udah. Lagi. Lagi 3B. Saya percaya terhadap independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah. Apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Saya sudah membaca dengan secermat-cermatnya terhadap surat dakwaan, dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang. Jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Begitu banyak manipulasi fakta-fakta hukum, setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah.
memang ya di negara kita itu banyak banget kejadian lucu yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya adalah ketika ada mantan penegak hukum yang justru saat ini malah jadi defendernya, jadi pembelanya, jadi pengacaranya daripada orang yang melanggar hukum. Ini lucu banget. Dan yang lebih lucu lagi adalah orang ini dulunya adalah penegak hukum yang memiliki integritas untuk memberantas yang namanya korupsi dalam bentuk apapun. Entah maling, entah gratifikasi, entah apapun itu. Justru sekarang malah jadi defendernya Pak Sekjen. Ini nih sampai dikomenin oleh mantan penegak hukum yang lainnya. Ini sama aja membuat integritas KPK carut marut hanya karena seseorang mantan penegak hukum membela seorang koruptor. Emang kan betapa lucunya apa yang terjadi di negara kita ini kalau udah bersangkut pautan dengan kaum itu. Lagi-lagi tuduhan datang dari PDI Perjuangan yang mengatakan Bapak Jokowi ya mengutus orang PDI Perjuangan untuk mencabut dipecatnya seorang Bapak Jokowi. Yang diisukan Bapak Jokowi ingin lagi kembali ke PDI Perjuangan. Nggak salah tuh ya. Ya Pak, intinya gini lah ya, jangan main-main fitnah ya. Bapak Jokowi itu udah cukup difitnah kalian, oke? Sampai difitnah mau kembali ke PDI Perjuangan, mau ngapain? Ngapain ke PDI Perjuangan? Bapak Jokowi mau bikin partai sendiri pun itu jauh lebih kuat daripada PDI Perjuangan. Ingat itu. Jadi saran saya ya Banteng, lebih baik kamu itu fokus dengan partaimu sendiri, perbaiki isi di dalam partaimu ya. Ibu Megawati yang saya hormati, tolong ya, Anda menjadi contoh dan didik kader-kader Anda itu yang sering menyerang Pak Jokowi dengan fitnahan-fitnahan. Kalau mau partai Anda bertahan ya, karena kalau nantinya Bapak Jokowi bikin partai ya tahu sendirilah ya, jadi seperti itulah ya. Udah cukup lah dengan fitnah-fitnahan. Masa sekelas Banteng PDI kok mainnya fitnah kotor terus. Mengapa Pak Prabowo setiap dalam pidatonya selalu mengatakan saya siap mati untuk melawan korupsi? Ya, itu tuh kenapa? Jadi kita bahas ya. Jadi gini, berkali-kali ya Pak Prabowo selalu bilang saya siap mati. Kesannya itu ya, kesannya bagi orang yang tidak paham itu omon-omon memang dan terlalu lebay mungkin. Ya, tapi seorang presiden ketika dia mengatakan itu artinya sangat dalam. Ya, jadi artinya apa? Yang pertama, mafia yang sudah mengakar ya. Ya, oligarki itu kan bekerja sama dengan partai ya, melalui pejabat-pejabat atau birokrat. Itu kita katakan semua mafia ya. Itu yang mengakar dan luar biasa. Ya, yang korupsinya gila-gilaan, yang melakukan pungutan gila-gilaan, itu memiliki kekuatan yang nggak sembarangan. Karena apa? Di balik mereka ada partai, ada oknum-oknum, organisasi bersenjata, ya kayak Polri dan TNI juga gitu. Ya jadi nggak mudah gitu ya. Nah, nggak mungkin seorang presiden itu lebay ngomong selalu siap mati. Emang kenyataannya Pak Prabowo itu diincar karena sekarang dengan cara efisiensi itu banyak yang terganggu ya, yang biasanya mereka mudah ya merampok ya bersama ya, sekarang digoyang, dibongkar itu semua ya, tentu saja mereka akan melawan ya. Ini yang sebenarnya sama-sama kita harus pahamin. Jadi itu bukan sesuatu yang lebay. Pak Prabowo itu memberikan ya kepada masyarakat ya informasi bahwa ini ada pertarungan yang sesungguhnya. Jadi kita kasih dukungan lah Pak Prabowo, kita doakan sama-sama jangan sampai Pak Prabowo di tengah jalan dihajar sama orang-orang itu, gitu ya.